Bapak Ibu. Coba tos kiri kanannya katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan tidak melihat jumlah kita. Amin. Tuhan melihat apa? Hati kita. Katakan hati kita. Hati kita. Bapak Ibu, kita bersyukur di hari ini kita bisa kembali beribadah. Saya melihat senyuman yang luar biasa bagi kita semua, menandakan bahwa Tuhan ada dalam kita. Amin. Amin. Dan di ibadah kali ini kita akan membacakan panggilan ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita baca panggilan ibadah kita dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. 2, 3, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau ingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di darimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu-pintu rumahmu. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Kau sungguh baik ya Tuhan. Kau sungguh baik. Layaklah Engkau dipuji disembah Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan. Serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau Tuhan yang berkuasa atas ibadah ini. Dan biarlah atmosfer surgawi-Mu Tuhan turun atas tempat ini. Sehingga setiap kami Tuhan merasakan Engkau, merasakan damai sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Zaman kami pribadi lepas pribadi, tidak ada kami yang ketinggalan Tuhan. Semua kami bisa merasakan Tuhan. Dan ketika nanti selesai ibadah ini, kami akan keluar dan kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami akan menjadi terang dan garam di tempat kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa setiap jemaat mungkin dalam perjalanan Tuhan. Tuhan berkati sertai Tuhan, sehingga bisa tiba di tempat ini bersama kami Tuhan. Memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami memohon lawatan-Mu atas kami. Urapi, penuhi kami. Roh Kudus-Mu bekerja atas kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau menyembah Tuhan bersama kita katakan Amin. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Inilah kerinduan kami Tuhan, membawa pujian penyembahan kami untuk memuliakan nama-Mu. Bela manis Engkau dengar Tuhan segala pujian kami. Terima kasih. Kita katakan bersama-sama, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak berbagi
hatiku bersuka padamu. Dari awal kita akan pujian ini. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
layak terima pujian kami. Kau yang layak terima sembah kami. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kuat ya Tuhan, Engkau Allah yang gagah perkasa. Terima kasih. Dalam manis Engkau dengar segala pujian kami yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Oh, bless the Lord of my soul. Dengan segenap jiwa kita menyembah Tuhan, segenap roh kita menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Amin. Kau menyediakan segala sesuatu Tuhan dalam hidup kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, bahkan apa yang tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Amin. Bagi setiap orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Setiap kita yang siap bersorak bagi Tuhan bersama saya katakan Amin. amin, haleluya. Saya percaya dan setuju bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Amin. 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 Katakan Yes. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hey. Terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Kita katakan dari awal bersama-sama. Akan terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Engkau amin. Serap jiwa kami, serap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, katakan hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, come on. Ajaibkan Tuhan, yes. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, haleluya. Oh, katakan dari awal, tak terbayang kebesaran-Mu ya Tuhan. Come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku, senang jiwa dan pengharapan kami Tuhan. Senang jiwa dan pengharapan Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, dan perkasa. sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus. Kita kedua tangan kita katakan bersama. Ajaibkan Tuhan, Yes. agung dan berkuasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus. Sekali lagi katakan, ajaibkan Tuhan. Amin. Oh, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi. Raja mulia.
percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita. Amin. Coba tos kiri kanan katakan, Yesus adalah gunung batu kita. Mari kita selalu bersyukur. Yes. Haleluya. Yes. Amin. Tuhan kekuatan dan masmurku. Oh, katakan dari awal, Tuhan. Tuhan kekuatan dan Amin. yang gunung bangunan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Dalam berharap kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan dari awal, Tuhanlah kekuatan. Come on. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Gunung batu. Yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam berharap kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yes. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Tuhan selalu bersyukur. Come on. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih Sekali lagi setiamu katakan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan berdoa syafaat. Hari ini kita akan berdoa buat bangsa Filipina. Shalom Filipin, Shalom Filipin, Shalom Filipin. Ayo
berdoa ya Tuhan, Haleluya. bagi bangsa Filipina ya Tuhan, biar ya Bapak benar selalu menurun atas bangsa ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tempatkan kami untuk mengangkat doa ini bagi bangsa Filipina ya Tuhan, kehadapan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Kau mengasihi bangsa Filipina ya Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, Engkau Tuhan membangkitkan ekonomi dari bangsa Filipina ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, biar kasih-Mu ya Tuhan tercurah atas bangsa Filipina ya Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan turun atas bangsa Filipina ya Tuhan. Kau yang mengurapi ya Tuhan, pemimpin bangsa Filipina ya Tuhan, dari tertinggi presidennya Tuhan maupun parlemen-parlemennya, bahkan pemimpin terendah ya Tuhan. Kami mau tolak ya Tuhan, roh pemberontak atas Filipina ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau pakai terus ya Tuhan anak-anak Tuhan yang setia di sana, yang terus berdoa ya Tuhan, baik melalui gereja-gereja ya Tuhan, baik dari misi-misi ya Tuhan. Tuhan, Kau yang berdoa atas mereka ya Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas mereka. Engkau yang mengurapi ya Tuhan setiap hamba Tuhan yang di sana ya Tuhan. Engkau berkati urap keluarga-keluarganya Tuhan. Setiap hamba Tuhan yang setia Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhannya Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami terus tolak ya Tuhan teroris yang ada di Filipina ya Tuhan. Oh, sipirala wala Tuhan. Engkau pakai terus Tuhan, walaupun bangsa ini Tuhan mayoritas Katolik Tuhan, kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus mereka datang kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan sebagai Raja ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkitkan ekonomi dari bangsa Filipina ini Tuhan. Engkau keluarkan dari keterpurukan ekonomi di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Engkau bangkitkan Tuhan anak-anak muda ya Bapa, untuk menyebarkan penginjilan di sana ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau ya Tuhan bertata atas bangsa Filipina ya Tuhan. Oh Tuhan, baik dari air, udara ya Tuhan, maupun tanah ya Bapa, Engkau yang berdaulat ya Tuhan. Tidak sejengkal pun Engkau lewatkan ya Bapa tanah bangsa Filipina ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa Filipina ke tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Filipina adalah kepunyaan ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapan-Mu terus tercurah atas bangsa Filipina. Akan banyak orang-orang bertobat ya Bapa, datang kepada Tuhan melalui gereja-gereja, melalui hamba-hamba Tuhan yang setia ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang benar ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan ya Tuhan bangsa Filipina ke tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk menyamakan kepada doa syafaat kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa yang berdaulat atas doa-doa kami ya Tuhan. Engkau yang bertahta ya Bapa atas doa-doa kami ya Tuhan. Bahkan puji-pujian penyembahan ini ya Tuhan hanyalah milik-Mu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami berkumpul ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan seberapa kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa datang ke tempat ini karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, meninggikan Engkau sebagai Raja Tuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi ya Bapa tempat ini, Bapa tempat ibadah ini ya Tuhan. Urapan-Mu terus Tuhan ada di tempat ini. Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bapak, Engkau juga mengurapi ya Tuhan. Gereja Agape ya Tuhan telah memberikan kami untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Engkau urapi Bapa sekitar daripada tempat gereja ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berdaulat ya Bapa, kami mau tolak ya Tuhan roh-roh kultisme, roh-roh pengacau, roh-roh domba, roh-roh berhala di tempat ini, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, Kau yang berdaulat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa Vietnam ini ya Tuhan. Tuhan, kasih bangsa Vietnam ya Tuhan. Bahkan Kau tahu ya Bapa, banyak hamba Tuhan ya Tuhan yang terus setia ya Bapa, siang dan malam berdoa ya Bapa, melayani Engkau ya Tuhan, bahkan menyambut jiwa-jiwa ya Bapa. Tuhan, Kau kasihani bangsa Vietnam ya Tuhan. Kau kasih bangsa Vietnam ya Tuhan. Kau terus pulihkan ekonomi bangsa Vietnam ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau terus ya Tuhan memulihkan ya Tuhan setiap hamba Tuhan yang mengalami ya Tuhan maupun intimidasi dari para pemerintah ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Engkau juga mengurapi ya Bapa setiap misi-misi yang dikirim ke Vietnam ini
ini Tuhan, Kau mengurapi mereka ya Tuhan, untuk menjaga jiwa-jiwa ya Bapa. Engkau berikan kebutuhan mereka, Engkau lengkapi kebutuhan mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat pemimpin pemerintah Vietnam ya Tuhan, agar Engkau lembutkan hatinya ya Tuhan, agar Engkau lembutkan hatinya ya Bapa, untuk dipermudahkannya berdiri gereja-gereja yang benar ya Tuhan, untuk keselamatan bangsa-bangsa ya Tuhan, untuk mereka datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Oh di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami juga terus berdoa ya Tuhan buat anak-anak muda yang ada di Vietnam ya Tuhan. Engkau jauhkan mereka daripada seks bebas ya Tuhan, LGBT ya Bapak, di dalam nama Yesus. Narkoba ya Bapak, di dalam nama Yesus. Oh sikira bala Tuhan, Kau urapi anak-anak muda ini Tuhan, generasi muda bangsa Vietnam ya Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, Engkau akan menjangkau jiwa mereka, Kau pulihkan hati mereka ya Bapak. Oh di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan bangsa Vietnam untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat ya Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Engkau ya Tuhan mengasihi bangsa kami, urapi ya Bapa, berkati presiden kami ya Tuhan Jokowi ya Tuhan, beserta wakilnya Tuhan, dan kabinet kementeriannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau tolak terus Tuhan roh-roh kekacauan atas Indonesia ya Tuhan. Kami mau tolak terus ya Tuhan roh-roh pemberontak adu domba atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Di dalam nama Yesus damai-Mu turun atas bangsa kami ya Bapa, Shalom-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kau terus mengurapi ya Bapa gereja-gereja yang benar atas Indonesia ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang setia terus ya Tuhan melayani dan berdoa siang dan malam ya Bapa, melayani Engkau ya Tuhan. Urapi mereka, urapi keluarga-keluarganya juga ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah nama-Mu dimuliakan di Indonesia ya Tuhan. Kerajaan-Mu berdiri bertahta atas bangsa Indonesia ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, banyak orang akan datang kepada Tuhan. Oh menyembah Tuhan, mencari Tuhan ya Bapa, karena mereka tahu ya Bapa, Engkaulah Tuhan Yesus juru selamat ya Bapa, di dalam nama Yesus. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga kami yang ada di Indonesia ya Tuhan. Dalam keadaan sekarang ya Tuhan, sekali mereka Tuhan tidak, mereka tahu Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi mereka tidak mengenal lebih dalam ya Tuhan. Biar Kau taruh ya Tuhan, kiriman hamba Tuhan menjangkau keluarga kami ya Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam ya Bapa, di dalam nama Yesus. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa ya Tuhan buat pemimpin gereja kami itu, dari Pastor Niko ya Tuhan, beserta keluarga ya Bapa, Johanna beserta keluarga ya Tuhan, Bapak Winson beserta keluarga ya Bapak, Bapak Irwan Wijaya beserta keluarga ya Tuhan. Begitu juga dengan Pastor Bapak Pak Hendra ya Tuhan, beserta keluarga yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau mengurapi mereka ya Bapak, urapan-Mu terus Tuhan menyertai mereka ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapak, Engkau terus mengasihi Tuhan. Engkau taruhkan visi dan misi ya Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan ya Tuhan hamba-hamba Tuhan maupun bangsa kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau Tuhan terus mata tertuju atas bangsa kami ya Bapak, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak, menjelang pemilihan presiden ya Tuhan, dalam waktu dekat ini ya Tuhan, biar Kau Allah yang berdoa atas rencana ini ya Tuhan. Kami tolak Bapak strategi iblis yang ingin mengacaukan bangsa kami Indonesia untuk melalui pemilihan ini Tuhan, pemilihan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar damai terjadi Bapak, damai terjadi Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu Bapak. Amin. Bapak mulia Tuhan akan menyampaikan firman untuk berapi Bapak. Amin. Agar semua firman yang akan disampaikan itu semua daripada Tuhan, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami tolak Bapak orang yang akan mengacaukan dalam nama Yesus. Oh segera urapi kami sudah
yang mengambil bagian pelayanannya Tuhan. Tidak sedikit pun kami mencuri ya Tuhan kemuliaan-Mu itu, tetap ini semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Dari musik OHP Tuhan, si WL ya Tuhan, Engkau yang merapi ya Bapa, di dalam nama Yesus. Korite ya Tuhan, kami berserah padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini semua doa ya Bapa kami sampaikan ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan, tapi biarlah semua rencana yang jadi atas doa-doa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengakhiri doa sahabat ini dengan doa Bapa kami. Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, sungguh sangat bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami mau memberi persembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak melihat besar kecil persembahan kami, namun Tuhan melihat hati kami yang sukacita memberi untuk pelayanan, untuk memberi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat persembahan ini Bapa, biar benar-benar berguna Tuhan di dalam pelayanan, bahkan dalam menjangkau jiwa-jiwa yang ada di bangsa Vietnam ini Tuhan. Semua jemaat-Mu Tuhan berkati, baik di dalam pekerjaan usaha Tuhan, dalam keluarga, kesehatan, bahkan pelayanan Tuhan berkati. Setiap anak-anak Tuhan berkati dalam sekolah, dan kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu ada bagi hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, berkati kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pewartaan firman Tuhan di hari ini Tuhan membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan dan membuat hidup kami menjadi lebih baik. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memampukan kami sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi persembahan bersama saya katakan amin. Terima kasih. Akan
ini hambamu. Roh Kudus, Roh Kudus, kami kita semua bisa bangkit berdiri. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. urapi kami Tuhan, Urapi kami sekarang ini dengan api. lebih sungguh lagi katakan, datanglah Roh Kudus, Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api. sekali lagi katakan, datanglah, Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Api Roh-Mu. Dengan api Roh-Mu. Yes, amin Tuhan, haleluya. Kami percaya Allah kami adalah api yang menghangatkan hidup kami, yang menghancurkan segala hal yang menghalangi kami, untuk kami memiliki roh yang bernyala-nyala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau besar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mengurapi kami, sehingga membawa kami memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami katakan tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi roh Allah bekerja, membawa setiap kami untuk mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, bersyukur bisa ada bersama-sama pada sore hari ini. Ya, sore ini kita akan belajar tentang biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya saudara, ya saya sebenarnya tidak ada rencana untuk bisa sharing di sini, tetapi Pak Hendra sempat telepon saya juga untuk bisa berbagi. Amin. Puji Tuhan ya, kita bersyukur Tuhan bekerja luar biasa untuk membawa kita semua hari-hari ini mengerti waktu-waktu yang sangat berharga untuk kita bersama-sama memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tadi saya berpikir ya, sebenarnya di Indonesia, di Vietnam ini berapa orang sih orang Indonesia? Banyak, 600 ya. Ya, tidak tahu datanya, tetapi cukup banyak sebenarnya orang-orang kita yang ada di Vietnam ini. Ya, ini satu firman Tuhan yang Paulus sampaikan di jemaat di Roma ya. Saya yakin ada maksud Tuhan yang jelas mengapa harus kita memiliki roh yang bernyala-nyala. Ya, sempat ngobrol kemarin dengan Pastor Daniel ya di tempat Pak Frankie. Kami sempat ngobrol-ngobrol waktu pandemi, dia kasih foto-foto ya. Itu di sini bukan hanya di sini mencekam ya, tetapi di mana-mana termasuk di Indonesia. Itu sangat mencekam. Ya bayangkan ya, kita hampir 1 tahun full itu benar-benar di rumah gitu. Kita nggak pernah kebayang bisa
Tapi kemarin waktu ngobrol-ngobrol dengan Pastor Daniel itu dia sampaikan beberapa foto-foto dia yang justru ya dia sibuk sana sini. Saya bilang ini dalam hati saya juga nggak sesibuk seperti apa yang dia lakukan begitu. Ya tapi justru dia sibuk. Nah saya membayangkan, saya berpikir kalau ini orang nggak memiliki roh bernyala-nyala, ngapain cari resiko gitu keluar ya? Lagi memang pandeminya tinggi-tingginya gitu ya. Jadi kalau dari pemerintah begitu ya udah memang di mana-mana. Nah tapi saya berpikir ini pendeta hamba Tuhan benar-benar memiliki roh yang bernyala-nyala sehingga dia bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Ya Bapak Ibu Saudara, bicara tentang roh yang bernyala-nyala, ini sebenarnya isi hati Tuhan. Ya, isi hati Tuhan. Ya, panggilan kita untuk mengikuti jejak Yesus ya. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Ya, ini jelas sekali begitu ya. Bagaimana Tuhan memilih kita untuk satu tujuan yang pasti. Ada banyak hari-hari ini orang yang nggak ngerti tujuan hidupnya apa. Bahkan banyak menyesal gitu ya. Kenapa gua lahir di keluarga ini? Kenapa saya lahir di keluarga ini? Ya memang kita nggak bisa pilih Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa pilih ini kenapa pandemi ada. Tapi yang kita bisa pilih, kami tetap percaya bahwa Allah yang kami sembah lebih besar dari pandemi, daripada COVID apapun. Amin. Ya kita juga nggak bisa pilih ya keluarga mana kita lahir gitu ya. Kalau bisa milih, saya pengen lahir di keluarga yang paling kaya mungkin ya, paling aman, paling gak ada masalahnya. Tapi sekali lagi bukan kita yang memilih. Ya, saya juga pikir-pikir bapak saya dulu tukang judi, dulu udah tukang judi. Saya bilang kalau bisa janganlah saya lahir di sini ya Tuhan. Kalau saya bisa milih, tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kita ada itu bukan karena kita mau kita ada gitu. Tapi ternyata Tuhan yang merancangkan kita ada supaya kita bisa mengerti. Karena kalau tanpa kita melihat kebenaran firman Tuhan, kita akan bingung kemana tujuan kita, kemana arah kita. Ya, saya ingat 9 tahun yang lalu pertama saya ke Vietnam, gak ngerti apa-apa. Ya, tapi saya tahu ada satu hati Tuhan untuk saya bawa anak saya, istri saya, kami mau belajar misi ceritanya. Kami merasa bukan orang misi, tapi kami datang ke sini. Kemudian entah bagaimana caranya 1-2 tahun lewat Facebook kenal sama orang dan akhirnya datang. Ya kami janjian ke rumahnya. Saya juga sangat terbatas pada waktu itu, tapi saya ingat waktu itu dia punya gym ya, tempat untuk senam. Kemudian juga dia ada restoran waktu itu. Akhirnya dia undang saya, ketemu bapaknya. Bapaknya bilang doakan ya Pak, rumah saya, garasi saya mau bikin gereja. Dengan bahasa saya yang terbatas, ya dia juga bahasanya terbatas. Tapi saya ingat saya doakan, dia doakan. Hari ini dia berkati luar biasa sekali. Saya bilang tuh, dari segi bahasa, dari banyak hal kami terbatas, tapi roh Tuhan itu tidak terbatas. Dan dia pernah datang ke Indonesia dan kami tetap masih follow up sekalipun lewat Facebook. Tapi saya bersyukur ya orang-orang Vietnam yang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan sehingga mereka bisa mengerti panggilan Tuhan. Sekali lagi mari kita melihat bicara tentang roh yang menyala-nyala. Bapak Ibu, ini bukan bicara tentang siapa yang paling hebat di antara kita, siapa yang paling rohnya menyala-nyala. Tapi ini bicara tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita nggak punya rute yang baru sebenarnya dalam hidup kita, tapi ada satu rute yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita bersama-sama. Ya, ini yang Paulus katakan, bagaimana kita janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saya percaya setiap kita dipanggil untuk melayani. Amen. Ya, sama seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sebenarnya hidup kita tuh mengikuti jejak Yesus saja. Jadi saya yakin kita tidak akan tersesat
Ya, dalam segala keadaan mari kita bersama-sama melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kemana Yesus melangkah, kemana Tuhan Yesus mau kita melangkah. Saya yakin kita akan menemukan jalan-jalan yang luar biasa, membuat kita makin jelas apa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, panggilan kita adalah panggilan untuk mengikuti jejak Yesus dalam hidup kita. Ada beberapa terjemahan bahasa Indonesia saya kutip dari Roma 12 ini ya, ayat 11. Ini bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, mungkin bisa lebih jelas. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Wah, ini luar biasa ya. Coba terjemahan yang lain, janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Jadi saya percaya inilah yang sebenarnya Paulus maksudkan untuk kita bisa melihat, menyadari bahwa bicara tentang roh bernyala-nyala ini, siapa yang paling rajin di antara kita? Siapa yang karunia paling hebat? Bukan. Tapi bicara tentang roh yang bernyala-nyala, bicara tentang Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ya, di dalam Ulangan 4:24 nanti kita lihat dikatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan segala hal yang menghalangi kita untuk melihat lebih jelas apa yang menjadi tujuan panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Ya. Panggilan untuk melayani adalah panggilan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan hidup untuk melayani Tuhan. Saya ingat saya selesai SMA di Kota Malang, karena di Malang itu dekat dengan I3 Batu. Kalau ada yang pernah tahu Bapak Ibu, itu Institut Injil Indonesia, kalau saya tidak salah satu-satunya. Setelah selesai saya SMA, saya ngelamar ke sana untuk jadi sekolah pendeta. Ditolak Pak. Saya pikir kok bisa ya? Kok bisa ditolak ya? Orang mau jadi pendeta gitu. Tapi ditolak, sehingga tidak saya ditolak. Ujung-ujungnya jadi hamba Tuhan juga gitu. Ya, saya bersyukur panggilan Tuhan atas hidup kita adalah panggilan untuk melayani. Ada satu firman Tuhan, Yohanes 15:8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Sekali lagi saya bersyukur ya. Bahasa Vietnam saya terbatas, ada banyak hal terbatas, tapi ada beberapa orang Vietnam yang saya pernah layani dengan segala keterbatasan. Bahkan datang di daerah mana? Pak Franky rumahnya agak jauh memang. Di distrik berapa sih? 7, distrik 7 ya. Ya, tapi beberapa kali hanya mereka datang ke penginapan, dan saya bersyukur melihat bagaimana Tuhan menaruhkan hati untuk kami, untuk kita semuanya ya Bapak Ibu, untuk kita bisa memiliki roh yang bernyala-nyala, sehingga ada banyak kesulitan melayani di sini, tetapi itu tidak membuat kita pernah berhenti. Ya, saya datang ke sini karena ini yang pertama ya, setelah pandemi. Ya, saya sebenarnya nggak mudah juga untuk melangkah karena ada terlalu banyak pertimbangan. Wah, ini dan itu, belum lagi biaya ya. Jadi kita sejak COVID kan dari mana penghasilan, ya pendapatan, kemudian ada banyak pertimbangan. Tetapi saya bersyukur bisa ada kembali ke sini melangkah karena saya tahu ada satu maksud Tuhan yang mulia. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya apa yang Tuhan mau di sini, tapi saya belajar untuk saya melangkah, lakukan sesuatu yang mungkin kelihatannya sederhana. Ya, tapi saya yakin langkah-langkah sederhana akan mengarahkan kita untuk kita bisa menuju kepada yang Tuhan tetapkan, melayani, dan kita tetap hangat, hati kita tetap hangat, dan tidak dipadamkan dengan situasi pandemi yang sampai hari ini masih banyak orang takut ya untuk datang, masih banyak orang yang tidak nyaman untuk datang ke gereja, masih banyak orang yang masih takut, masih banyak orang yang khawatir, masih banyak orang yang dengan persoalan masalahnya. Tetapi saya percaya kita bersama-sama ketika mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhanlah yang memilih kita, Tuhanlah yang memanggil kita untuk kita bisa mengikuti teladan daripada Yesus, mengikuti jejak Yesus yang Dia sudah lakukan bagi kita semuanya. Ya, Yohanes 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Jadi bagian kita mempermuliakan Tuhan dengan menyelesaikan pekerjaan, sama seperti Yesus katakan ya. Ya, bagiku makananku adalah melakukan pekerjaan Allah dan menyelesaikan kehendaknya. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu setiap kali ya saya diberi kesempatan untuk melayani oleh Tuhan. Ada banyak hal yang kelihatannya hanya sederhana. Satu kali saya pernah datang ke orang yang saya layani, Bapak Ibu. Saya waktu berdoa, kemudian dalam berdoa itu kok rasanya saya ingin datang ke rumahnya. Dan waktu ke rumahnya saya mampir di Alfamart. Kalau di Indonesia ya ada Alfamart, saya beli Indomie, saya beli makanan kecil. Nah, Bapak ini dulu kalau di Jakarta itu Bandar Togel namanya. Apa tuh kalau di sini ada? Ya, Bandar Togel. Kemudian bertobat kira-kira begitu, dan saya layani dia. Nah, waktu saya datang bawa Indomie itu, ya Bapak Ibu, dia bilang, saya kaget juga, saya melihat Bapak seperti malaikat. Saya sempat terdiam, bawa Indomie jadi malaikat. Bagaimana ceritanya? Iya Pak, kami sudah 1 hari ini nggak makan karena kami nggak punya apa-apa. Harusnya kalau Bandar Togel ngerampok, curi bisa aja ya, namanya Bandar Togel kan jagoan. Tapi Bapak ini ternyata berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Entah bagaimana caranya saya digerakkan tuh tiba-tiba datang, nggak janjian, nggak apa-apa. Waktu saya pulang Bapak Ibu dari tempat itu, hati saya, waduh, benar-benar saya naik motor, rasanya pulang kayak malaikat gitu ya, kayak setengah awam gitu ya. Waduh, saya bilang hati saya puas. Kenapa? Karena itu makanan bagi jiwa saya. Hal-hal yang sederhana, tapi saya bersyukur. Saya bilang Tuhan, hal yang kelihatannya sederhana, tapi ketika hati kita terbuka, kita juga sama seperti katakan, makananku adalah melakukan ke dalam menyelesaikan panggilannya, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu ajaib, luar biasa. Ya masih pandemi, kondisi pandemi, saya kunjungi satu keluarga Bapak Ibu. Ini Desember lalu, satu keluarga, satu suami istri yang sudah 60-an usianya ya. Bapak Ibu ini suka, khususnya ibunya tuh ternyata punya pegangan ya. Dari Sumatera dia bawa pegangannya sampai 40 tahun. Jadi waktu dia masih gadis, singkat cerita saya datang ke rumahnya karena anaknya beribadah di kita. Kemudian anaknya ini mengundang saya. Saya bilang kenapa? Iya Bapak Ibu ini mama saya bolak-balik ke rumah sakit. Dan dulu waktu saya mau undang Bapak, tapi ini orang mamanya selalu bilang gerejamu sesat, kira-kira begitu. Ya, masa ibadah tepuk tangan ini segala macam. Bertahun-tahun. Nah, tapi waktu keluar masuk rumah sakit, dokter bilang gak ada apa-apa gitu. Nah, singkat cerita ibu ini yang memang bawa banyak dari opungnya begitu, dan sudah keturunan ini 40 tahun dia terikat. Saya bilang rupanya ada juga ya, di Alkitab setahu saya ada 38 tahun, tapi ini realnya itu ada 40 tahun juga. Singkat cerita kami berdoa, kami doakan, luar biasa ibu itu mengalami kelepasan. Dan bapaknya juga dia bilang saya belum pernah lihat seperti ini Pak. Ya ini kuasa Tuhan Pak, kita bilang ini kuasa Tuhan, dan ibu itu dilepaskan. Nah kemudian singkat cerita saya punya tikar, pisau, dan ada satu lagi, ada 3 di rumah. Ya kalau Bapak mau buang aja atau dibakar. Dan puji Tuhan itu akhirnya dibakar. Nah ibu ini rambutnya panjang, dan itu memang syaratnya nggak boleh potong. Dan bulan lalu ketemu saya sama bapaknya, Pak terima kasih. Kenapa Pak? Ya istri saya minta sendiri rambutnya dipotong. Wah saya bilang, wow luar biasa Allah kita. Kita mungkin orang biasa, tapi roh Tuhan di dalam kita, itulah yang membuat kita bisa menemukan Tuhan, mengalami Tuhan, yang hidup kita menjadi sarana untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Yes, kita biasa, tapi roh Tuhan dalam diri kita itu luar biasa. Ya, dan puji Tuhan ya, sampai hari ini akhirnya Bapak Ibu itu terus datang untuk berjemaat bersama-sama dengan kami. Wah, saya bilang, Tuhan saya berdoa bukan hanya pada waktu masih muda, tapi justru ketika dia mengalami Tuhan 40 tahun dia terikat dan kemudian mengalami kelepasan. Saya bilang saya berdoa Tuhan pakai hidupnya di masa tuanya
Tuhan Kau sanggup lakukan banyak hal melalui kehidupan orang tua ini yang sudah mengalami kelepasan luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, 40 tahun terikat, ya, tetapi mari bersama-sama ya melihat kembali bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Roh Tuhan yang bernyala-nyala, panggilan untuk memiliki roh yang bernyala-nyala ini tidak bicara tentang siapa yang paling hebat di antara kita, siapa paling rohani. Bukan, Bapak Ibu. Tapi bagaimana tentang roh Tuhan yang kita membawa, mengarahkan kita memahami kenapa kita harus memiliki roh yang bernyala-nyala pada hari-hari ini, Bapak. Ya, saya bersyukur ya bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini jika terus melihat panggilan Tuhan yang Tuhan ngapain lagi ya ke Vietnam, tapi bersyukur ya saya kembali ke sini, hati tetap ada, punya keyakinan bagaimana Tuhan akan bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Kalau saya evaluasi lihat 9 tahun yang lalu Bapak Ibu, sudah banyak sekali kemajuan khususnya di kota Ho Chi Minh. Saya datang pertama kali agak ragu juga, saya di imigrasi saya juga masih agak was-was 9 tahun yang lalu. Tapi sekarang rasanya biasa ya, dan saya melihat banyak cara yang Tuhan bukakan untuk kita bisa melihat. Sekali lagi Bapak Ibu, pentingnya kita memiliki roh yang bernyala-nyala adalah supaya kita tahu, kita nggak berhenti, nggak menjadi dingin dengan situasi pandemi kesulitan yang ada. Tapi Tuhan mau nyatakan Dia yang luar biasa bagi kita semuanya, untuk kita bisa melihat Tuhan yang lebih besar di dalam hidup kita ketika kita menyadari bahwa roh yang bernyala-nyala itu adalah bicara tentang Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi panggilan Tuhan seperti apa yang Paulus sampaikan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, sebenarnya di Roma 12 itu ada banyak panggilan ya, ada orang yang sebagai guru ya, kemudian ada juga disampaikan di sana ada yang suka memberi ya Bapak Ibu, ada pemberian, ada orang yang menasihati, membagikan sesuatu, memberi pimpinan, ada kemurahan, ada orang yang melayani, mengajar dan bernubuat. Nah, tapi ada beberapa sikap yang perlu kita sama-sama renungkan untuk kita bisa melihat dan memiliki hati yang bernyala-nyala, ya, roh yang bernyala-nyala untuk kita semuanya bisa semakin jelas. Tidak sama tahun lalu, 5 tahun, 9 tahun yang lalu dengan tahun ini, tapi kita melihat bagaimana progres daripada Tuhan yang menetapkan hidup kita untuk kita bisa melihat Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang terus mengangkat hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ada sikap yang perlu kita sama-sama miliki. Yang pertama itu adalah melakukan dengan iman. Melakukan semua yang kita lakukan, melakukan dengan iman. Ya, orang benar hidup dengan iman. Ya, iman itu mempercayai seperti apa hidup kita hari ini dan esok, seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa masa depan kita itu hari depan penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera, bahwa kita akan terus naik dan tidak turun. Hidup dengan iman, yakin seperti apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, seperti itulah kita. Ya, kalau Tuhan katakan biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, maka kita akan menjadi seperti itu. Kita sedang berjalan dan mengalami apa yang Tuhan tetapkan dengan iman. Sekali lagi, ya, iman mengalahkan dunia, mengatasi segala yang membuat kita menjadi pribadi yang biasa-biasa. Hidup dengan iman itu hidup yang selalu mengalami hal-hal yang baru. Ya, Bapak Ibu, saya dari tanggal 9 ini ya tinggalkan Jakarta, kemudian saya bersyukur ada kesempatan melayani di Bali, dan besok saya kembali ke Bali, lusa ke Kupang lagi. Saya bilang ke istri saya udah kangen nih gitu kelamaan. Tapi saya bersyukur ya di mana-mana tempat ada banyak orang-orang yang membutuhkan untuk kita bisa bersama-sama masuk dalam panggilan dengan roh yang menyala-nyala. Kita tahu bahwa ketika kita ada kesempatan dianugerahkan untuk Tuhan, untuk kita melayani, maka kita tidak menjadi pribadi yang biasa-biasa. Ya, bisa jadi mungkin penampilan kita biasa, tapi roh Tuhan yang luar biasa itu akan menyatakan perkara-perkara ajaib melalui hidup kita. Saya bersyukur ya Bapak Ibu. Kemarin saya bilang Pak Breki pulang dari Kamboja kemarin, ya Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Tidak ada alasan kamu tidak mengucap syukur dalam segala hal. Saya bilang itu kata-kata sederhana tapi menguatkan sekali untuk kita bersama-sama tetap melihat bahwa Tuhan memanggil kita
untuk satu tujuan, satu maksud, bukan menjadi pribadi yang biasa-biasa, tapi ada satu panggilan Tuhan. Dengan hati yang ikhlas, tanpa pamrih, ya, melayani dengan hati yang ikhlas, dengan rajin. Ya, ini hal-hal yang akan membuat kita, Bapak Ibu, bisa tetap ada dalam kondisi memiliki roh yang bernyala-nyala. Ya, kita tidak tinggal di tempat yang nyaman. Ya, sebenarnya ngapain sih repot-repot ya? Saya harusnya bisa nabung nih. Nabung ke sini, sana sini lumayan juga ternyata ya. Hampir 2 digit juga lebih gitu. Kalau saya hitung-hitung ya bersyukur memang ada pesawat sekarang VJ Air dari Bali ke Saigon. Tapi ternyata dari Jakarta ke Bali ada juga tuh. Harus nambah tiket juga. Kelihatannya dari Bali dekat, tapi dari Jakarta ke Bali. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, hidup kita nggak berhenti di tengah-tengah kenyamanan, nggak berhenti di tengah-tengah keberhasilan, nggak berhenti di tengah-tengah sesuatu yang seperti kemapanan. Tapi Tuhan bawa kita terus untuk melihat. Ya, ketika kita terus bersama-sama melangkah, kita tidak tinggal diam, rajin melakukan, melayani seperti untuk Tuhan. Ya, sebenarnya saya kesini tuh cari peluang bisnis gitu ya. Beberapa ini udah dengan Pak Konjen yang kedua ya, sebelumnya dengan Pak Hanif juga ada ketemu. Gimana caranya Pak saya bisa ekspor salak ke sini? Belum tembus juga. Sampai ketemu lagi dengan Pak Agustaviano Sofian ya, jadi bersyukur juga masih sama. Ya, gimana Pak caranya ekspor salak kami bisa ke sini? Nah, tapi saya bersyukur ya. Ada satu keyakinan, saya nggak patah semangat, nggak putus asa, nggak kecewa. Saya tidak tahu bagaimana waktu yang tepat, tapi saya tahu Tuhan punya waktu yang tepat untuk kita bisa mengalami janji-janji Tuhan digenapi. Ya, dan saya bersyukur. Saya bilang Tuhan, saya bisa menembus kebuntuan saya, keengganan untuk melangkah keluar kembali. Rasa ini PCR nggak ya? Ini nggak, itu nggak ya? Kemarin sih rupanya bis dimintain sertifikat vaksin. Tapi ya saya kasih lewat foto aja, ternyata bisa. Kesininya udah nggak pakai gitu lagi. Tapi sebelumnya itu memang agak ribet ya. Ya Pak Konjen bilang 2 minggu kalau saya nggak salah dia harus karantina. Waktu dia baru dinas kesini karena itu memang COVID lagi tinggi-tingginya ya. Tapi sekali lagi bersyukur Bapak Ibu, kita nggak berhenti. Ya saya bersyukur saya bisa datang kembali ke sini, tetap merasakan kehangatan hati Tuhan. Untuk kita semua ada di sini bukan sekedar ada. Ya, kemudian yang terakhir, lakukan dengan sukacita. Nah, Roma 14 ayat 17 katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan terdiri dari makanan atau minuman. Ya, karena kita baru sudah di pesta ya, jadi kebayang ya makanan. Yang baru dari pesta masih ngerasa tuh kebayang-kebayang gudangnya tadi, kemudian ada satenya ya, masih kebayang gitu. Tapi Firman kata bukan hanya itu gitu. Kerajaan Allah bukan itu, tapi kerajaan itu dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Wah, saya bilang amin Tuhan. Jadi harusnya itu yang kita alami, sukacita yang tidak terbatas, karena itulah yang Allah sediakan kita melayani dalam kerajaannya. Ya, sukacita kita nggak buat-buat, tapi karena memang kerajaan Allah itu terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Tuhan. Jadi luar biasa, kita memang harus bersukacita, nggak perlu dipaksa-paksa memang. Karena kita ada dalam kerajaan yang adalah kerajaan sukacita oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Orang yang sukacita itu nggak bisa dibendung. Ya, lakukan luar biasa dan terus sukacita. Ya, karena kita bersyukur, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita, untuk kita sama-sama bisa mengambil bagian sesuai dengan panggilan Tuhan. Seperti saya sampaikan di awal, saya ditolak sekolah pendeta. Nah, bagaimana caranya kok sekarang jadi pendeta ya? Saya bilang ke Pak Hendra ya, Pak Hendra, saya jangan panggil pendeta nih, kayak terlalu berat, saya bilang. Jadi apa Pak? Ya panggil abang aja lah. Oh ya, oke Bang katanya. Jadi panggil saya adik lah. Oh enggak, sama-sama panggil abang aja, saya bilang. Ya, saya yakin bahwa Tuhan memiliki panggilan khusus buat setiap kita, supaya apapun panggilan itu, waktu kita menemukan panggilan kita, kita terus ada dalam situasi yang memiliki roh yang bernyala-nyala. Selanjutnya, bagaimana kita memiliki roh yang bernyala-nyala?
Ya, ini hal yang paling mendasar saya pikir ya waktu intim dengan Tuhan. Amin ya. Amin. Intim dengan Tuhan. Saya dulu pikir waktu melayani mahasiswa kami akan saat teduh selesai, kalau sudah menikah nggak akan saat teduh. Ternyata nggak juga ya, justru harus lebih lagi saat teduhnya setelah berkeluarga. Gitu. Berkeluarga saat teduh waktunya, masih anaknya kecil, baby. Wah, gimana kita saat teduh? Ya, kadang-kadang istri saya sudah capek, tapi sampai hari ini justru kami bersyukur. Memang disitulah untuk kita bisa mengalami Tuhan, intim dengan Tuhan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar di Henok, tentang Henok ya. Salah satu orang yang tidak mengalami kematian ya. Henok, Keluaran pasal 5, ada yang bisa bacakan? Keluaran pasal 5 ayat 24. Ya, Keluaran 5, Kejadian 5, maaf ya. Kejadian pasal 5 ayat 24. 25 sekalian deh, bisa bacakan. Kita dengar semuanya ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, dia memperanakan Lamek. Ya, hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, itu artinya sama juga dengan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Henok tidak mengalami kematian karena diangkat oleh Tuhan. Begitu intim Henok mengalami Tuhan yang luar biasa. Saya yakin ya, kalau sesuatu yang menyenangkan buat kita, bagi anak-anak khususnya sekarang kan game ya, itu bisa 24 jam loh kalau nggak diatur sehari. Bisa terus. Kenapa? Karena dia menikmati sesuatu di sana. Saya yakin juga kenapa Henok dalam seumur hidupnya dia bisa mengalami keintiman, bergaul dengan Tuhan, karena dia mengalami Tuhan. Ya, mengalami Tuhan sehingga dia diangkat oleh Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita caranya bisa mengalami keintiman dengan Tuhan. Amen. Dan buah dari keintiman dengan Tuhan lahirlah Metusalah. Manusia paling tua ternyata Metusalah. Ya. Manusia di Alkitab paling tua itu bukan Abraham. Ya, bukan Adam. Tapi ternyata Metusalah 969 tahun kalau saya nggak salah usianya, dan itu manusia tertua. Saya renung-renungkan, ternyata orang yang intim dengan Tuhan melahirkan kekekalan, melahirkan sesuatu yang luar biasa. Metusalah lahir dari satu hubungan Henok yang intim dengan Tuhan. Ya, Henok itu, Metusalah artinya kalau nanti dia meninggal maka dunia berakhir. Kira-kira itu artinya ya. Dan memang benar kalau kita lihat Alkitab, maka ketika Metusalah mati, maka lahir Nuh dan dunia berakhir. Lahir satu dunia yang baru. Wah, saya bilang ajaib. Ketika kita bersama-sama membangun keintiman dengan Tuhan, akan lahir keturunan-keturunan yang luar biasa. Oleh karena kita intim dengan Tuhan. Satu orang lagi bisa minta tolong baca Lukas 24 ayat 32. Ini bicara ketika ada dua murid berjalan ke Emmaus ya. Dia meninggalkan Yerusalem karena mereka bingung loh. Katanya dulu Yesus jadi raja kita, kok malah mati? Begitu ya. Bisa satu orang lagi bisa bacakan Lukas 24 32. Ya, silakan yang sudah dapat, nggak apa-apa, kita bisa sama-sama baca. Beginilah firman Tuhan, Iya. kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, Bapak Ibu kalau nanti baca itu ayat keseluruhan itu luar biasa. Dua orang murid yang sudah mau meninggalkan Yerusalem, mereka kecewa, ternyata apa yang kita dulu harapkan nggak terjadi kira-kira ya. Tapi ternyata waktu mereka berjalan, Yesus ada di sana, dia nggak tahu bahwa itu Yesus gitu. Itu dialog yang sebenarnya di situ kalau kita lihat, Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Kira-kira begitu. Ya, kemudian salah satu dari dua orang yang ke Emmaus ini berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita mendengarkan dia berbicara? Bapak Ibu, dengarkanlah apa yang firman Tuhan katakan. Yang saya yakin kita tidak hidup karena situasi yang ada. Kita bukan manusia situasional. Amin. Biasanya orang kalau lihat situasi ini pandemi, wah sudah gawat, ini
hidup kita akan biasa susah, ekonomi, bisnis, usaha itu akan banyak terhambat. Ya memang. Tetapi saya percaya kalau kita dengarkan Tuhan, tidak ada pintu yang tertutup. Bahkan Amen. ketika tidak ada jalan, Tuhan katakan akan Tuhan buka jalan bagi kita. Amin. Ya, sekali lagi mari bersama-sama dengarkan firman Tuhan, dengarkan kata Tuhan, dengarkan suara Tuhan supaya kita bisa mengerti, membuat roh kita bisa terus bernyala-nyala. Yes Tuhan, hitung-hitungan kita bukan karena hitung-hitungan dunia. Ya, seringkali dalam memberi Bapak Ibu ya, kita juga, kami sekarang di Jakarta sedang memberi karena kami sedang membeli tempat yang besar, cukup besar dan mahal. Sebenarnya nggak terlalu besar, tapi karena itu di tengah kota begitu ya. Nah kita situasinya, waduh, ini cilaka, kenapa nih kita kok membangunnya? Beberapa orang berkata ini kan pandemi. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan? Ya itu cara kita. Ya mari dengarkan firman Tuhan, mari dengarkan suara Tuhan, dengar dengan Tuhan yang selalu membuat hati kita berkobar-kobar. Saya yakin itu juga yang membuat akhirnya Musa, ya waktu mereka ada di laut Teberau, wah cilaka, kita akan binasa semua di sini. Terus Tuhan bilang, kenapa kamu teriak-teriak, angkat tongkatmu. Saya pernah bayangkan Bapak Ibu, kalau saya jadi Musa, kalau saya angkat terus apa terjadi? Ya kan, terus kenapa kalau kecuali kalau ada suara pesawat buar gitu ya, wah ini keren nih gitu ya. Terus kalau cuma angkat tongkat Musa udah bilang, lu gimana? Ngapain kalau begitu angkat tongkat? Ya Bapak Ibu, ya Tuhan bilang, udah lu angkat aja kira-kira gitu. Entah bagaimana nanti itu bukan urusan kamu, bagian kamu angkat aja. Ya, dan mujizat terjadi. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki roh yang bernyala-nyala? Dengarkan ini. Jangan dengar kata orang lain. Satu kali istri saya Daud ya, kami waktu itu sedang di Singapura dan maunya sih bukan operasi ya, bukan operasi tumor, tapi hanya mau konsultasi dan pakai laser ya, jadi nggak operasi di kepalanya karena ada tumor. Kemudian dokter tetap bilang ini sudah 5,8 cm Bu, harus operasi. Wah, entah kenapa pulang dari dokter itu kami di penginapan, istri saya nangis, kemudian dia terus kenapa sih? Bilang, iya nanti kalau kita operasi apa kata orang? Saya bingung, maksudnya apa saya? Ya apa kata orang Pak? Kok sok-sokan ke Singapura segala macam? Gak usah pikirin kata orang. Saya bayangkan Bapak Ibu, dia terintimidasi karena seperti ada suara, lu begini, kamu sok-sokan, kamu begitu. Singkat cerita, kami bisa teduh ya tenang. Bayangkan 700 juta kami harus siapkan. Tiba-tiba dokternya bilang, udah sekarang buat saya fee saya untuk 300 juta dikurangin aja 100 juta jadi 500 juta. 500 juta nggak punya uang. Kami saja bayar bawa uang $4.000. Jadi berapa tuh ya? Bandingkan 500 juta nggak ada apa-apanya. Tapi kami tenang malam itu, sore itu. Ya istri saya udah kita besok pulang aja Pak. Ya oke saya kita pulang. Apapun yang terjadilah gitu. Pokoknya besok kita pulang supaya kamu nggak dengerin apa kata orang gitu. Tapi Bapak Ibu, sebelum kami amin malam itu untuk pulang besok, tiba-tiba ada satu orang yang nelpon saya. Dan itu kami tidak pernah teleponan sebenarnya 15, 16, 17 tahun. Dia bilang, Pak Anta, saya dengar begini. Kalau Pak Anta sudah yakin, saya transfer 500 juta. Pakai saja, udah nggak usah pikirin bagaimana kembalinya. Saya bilang ini, saya dengar kayak suara malaikat. Itu betul-betul kayak suara malaikat. Saya bilang Tuhan. Nah saya nggak berani kan. Akhirnya saya telepon senior pastor saya. Saya bilang pastor ini ada begini. Ya udah kamu ambil, kan kamu nggak minta enggak pastor. Kan dia yang nawarin, udah kamu ambil aja itu jalan Tuhan. Singkat cerita kami ambil. Ya Bapak Ibu, itu situasi-situasi yang kalau dengerin kata orang, gimana ceritanya kamu 500 juta hanya bawa $4.000, gimana ceritanya? Tapi kami terus mau berusaha. Malam itu kami benar-benar dengar apa kata Tuhan. Ya singkat cerita waktu operasi istri saya dan semua biayanya aman. Nah kemudian ini orang diam-diam aja loh. Saya bilang, saya dengan istri saya, kita bayar Pak gitu. Singkat cerita kami bayar, kemudian dia entah bagaimana cara, udah jangan, udah nggak usah dikirimin lagi, udah selesai aja. Hah? Dalam hati kalau ada orang minjemin saya bungain pun berani kok, ini malah nggak dibungain kemudian stop aja Pak, udah nggak usah. Saya
tetap memiliki roh bernyala-nyala? Karena kalau kita kan manusia sering hitung-hitungan kan ya. Jangan kali 500 juta, pinjam 5 juta aja, wah susah hari-hari ini. Susah banget, gak usah 500 juta. Tapi ini 500 juta. Kalau kita mau dengar apa kata Tuhan, tenangkan hati kita dan dengar apa kata Tuhan. Saya yakin roh kita akan terus bernyala-nyala. Ya. Kemudian Ulangan 4:24, Allah adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu, pastikan kita bisa sekali lagi menangkap bahwa bicara tentang roh bernyala-nyala ini bukan bicara siapa yang paling keren di antara kita ya. Kayaknya Bapak ini lebih sakti deh gitu. Nggak ada yang lebih sakti di antara kita. Bicara tentang roh bernyala-nyala adalah bicara tentang Tuhan yang ada dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya, pastikan tindakan-tindakan kita melayani lahir karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Sehingga melayani itu bukan jadi beban tetapi sebagai anugerah, kehormatan, bahkan sukacita melimpah. Oleh karena Allah yang kita layani, kerajaannya terdiri dari sukacita oleh Roh Kudus. Yang terakhir Bapak Ibu, melayani di masa pencurahan roh. Saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini adalah masa-masa bagaimana Tuhan sedang mencurahkan rohnya lebih lagi, membuat saudara dan saya melihat betul-betul secara pribadi nyata bahwa pandemi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran Allah kita. Ya, saya bacakan. Kemudian daripada itu akan terjadi, ini di Yoel ya Bapak Ibu, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, hari-hari ini pelayanan nubuat, mimpi, penglihatan. Saya percaya Tuhan sedang curahkan di tengah-tengah umatnya, sehingga kita hanya tidak hitung-hitungan matematika, hitung-hitungan bisnis, bukan hanya matematika, tapi kita dengar apa kata Tuhan. Kita sedang dipenuhi dengan roh Tuhan yang dicurahkan, membuat kita bijaksana, bukan memutuskan dengan hanya hitung-hitungan, lihat situasi, lihat kondisi. Bapak Ibu, saya datang ke sini karena saya punya keyakinan. Saya bilang masakan sih tadi Pak Andes bilang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata ya. Ya, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, saya nggak pernah kepikir jadi eksportir salak. Tapi itu betul-betul penggenapan dari ayat itu. Gak pernah didengar telinga. Maunya saya hanya melayani Tuhan aja kok. Nggak macam-macam gitu. Tapi malah dikasih kesempatan bisa ekspor salak ke Kamboja. Saya bilang Tuhan, ini sekarang harus ke Vietnam. Jadi saya bersama-sama saya yakin bahwa ketika Tuhan mencurahkan rohnya, maka ada pandangan-pandangan cara berpikir kita dibaharui oleh Tuhan. Ada banyak perubahan yang Tuhan kerjakan bagi kita, untuk kita tidak bergantung dengan situasi yang ada. Ya, saya kalau ikutin pikiran saya, keterbatasan saya nggak akan pernah ke sini Bapak. Ada banyak kekurangan saya. Ya, kadang-kadang bahasa Inggris kita juga terbatas ya Pak. Aduh, tapi saya bilang Tuhan, saya nggak mau terbatas, karena itu akhirnya saya nggak melangkah. Saya melangkah dan Tuhan mengerjakan lebih banyak. Ya, ketika roh Tuhan dicurahkan dalam kitab Yoel pasal 2, maka apa yang terjadi di pasal 3? Ya, ayat terakhir dikatakan Yoel pasal 3 ayat 10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Wah, luar biasa. Aku ini pahlawan. Aku pasti bisa karena Tuhan. Ada banyak perubahan terjadi ketika roh Allah tercurah. Maka orang yang lemah tidak lagi akan tinggal dalam kelemahannya. Orang yang miskin tidak lagi tinggal dalam kemiskinannya. Orang susah tidak dikuasai oleh kesusahannya. Tapi kata-kata mereka mulai berubah. Terima kasih untuk pintu-pintu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang luar biasa, keluarga yang hangat. Kami menemukan panggilan-Mu lebih dalam lagi oleh karena Tuhan yang mencurahkan rohnya dalam hidup kita. Satu yang terakhir, ya ada Pak ilustrasi ya, masuk di sini kok. Ya. Nah Bapak Ibu, ini ada 8 tempat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 9, 8. Nah ini ada 8 wadah ya. Ada yang paling kiri. Nah, saya sih membayangkan ini seperti seberapa besar hati kita terbuka untuk meyakini, menyadari dan percaya bahwa ketika roh Tuhan itu tercurah dalam hidup kita, hati kita seperti hati yang mana?
Ya, sebesar apa hati kita terbuka mempercayai bahwa bicara tentang pencurahan Roh Tuhan hari-hari ini adalah bicara tentang iman kita kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhanlah yang membawa kita. Ada banyak perubahan terjadi, peningkatan sedang terjadi. Oleh karena kita percaya ketika Roh Tuhan, kita buka hati kita lebar-lebar, bukan hanya seperti yang di paling kiri ya, paling kecil, tapi mau bawa hati kita sebesar apa. Apakah yang di tengah ini agak besar tapi tengahnya bolong-bolong, ya bocor, atau kita bawa yang terbesar hati kita kepada Tuhan, mempercayai Yesus Tuhan. Ini masa pencurahan Roh-Mu. Ya, kita melihat sesuatu yang baru, yang lemah tidak lagi melihat kelemahannya, tapi melihat kuasa Tuhan. Yang terbatas tidak lagi berkutat dengan hitung-hitungannya, tapi pasti bisa. Tuhan bicara, Tuhan meneguhkan dengan caranya, membuat hati kita yakin, yes, melangkah Tuhan. Perkara Tuhan ajaib, membuat kita bernyala-nyala. Sekali lagi Bapak Ibu, memiliki roh yang bernyala-nyala ini bukan berarti siapa yang paling hebat, siapa yang paling rajin, siapa yang paling humble di antara kita, tidak. Itu bicara tentang satu kerinduan Tuhan yang adalah roh, yang adalah api menghanguskan. Allah kita adalah api yang menghanguskan, menghancurkan, menghanguskan segala kelemahan, segala ketakutan, segala hambatan, dan kita naik level. Oleh karena itulah yang Tuhan tetapkan bagi kita terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa, kita teduhkan hati kita. Kalau musik bisa naikkan satu lagu, ku tak membawa apapun juga. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terbuka hati kita tentang apa yang firman Tuhan katakan. Biarlah Roh-Mu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biar kami menemukan panggilan-Mu Tuhan. Hati kami terbuka. Biar hati hamba yang Tuhan anugerahkan, sebab kami memiliki teladan hidup kami untuk mengikuti jejak daripada Yesus yang memiliki hati seorang hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat kita lahir ke dunia ini, dan hati kita terbuka kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali Ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, biar hati kita terbuka. Kami percaya Tuhan, inilah masa Engkau mencurahkan Roh-Mu di generasi kami, di anak-anak kami Tuhan, membuat kami melihat tujuan Tuhan, panggilan Tuhan yang luar biasa. Sama seperti Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu juga Engkau anugerahkan bagi kami semua Tuhan. Roh yang bernyala-nyala sedang tercurah atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus, kami membawa hati yang lebar seluas-luasnya untuk Tuhan berdaulat bagi kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, ketika Roh-Mu yang tercurah itu bagi kami, ada banyak perubahan, ada banyak kemajuan, ada banyak peningkatan sedang terjadi. Yang lemah dimampukan berkata, aku pahlawan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, kami tidak akan sama Tuhan. Kami akan terus mengalami peningkatan. Kami terus naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kami tidak tinggal dengan alasan-alasan kami, karena kami percaya Roh Allah adalah api yang menghanguskan segala alasan,
menyala-nyala dan melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Roh-Mu sedang tercurah, membawa perubahan demi perubahan, mengangkat kami semuanya, memulihkan, menyembuhkan, membawa kami masuk dalam panggilan-Mu. Haleluya, inilah yang Ku-punya. Haleluya, inilah yang Ku-punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai sekali lagi inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, sampai selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Allah tercurah di tengah-tengah kami, membawa kami melihat perubahan demi perubahan, membawa kami melihat seperti Tuhan melihat semua keadaan yang ada. Kami tidak hidup karena situasional Tuhan, tapi kami hidup dari setiap perkataan Tuhan yang membuat roh kami berkobar-kobar, sama seperti dua orang yang melangkah ke Emmaus, dan ketika mereka mendengarkan perkataan Tuhan, roh mereka berkobar-kobar. Kami percaya itulah Kau anugerahkan bagi kami semuanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengikuti teladan Yesus yang luar biasa. Jejak-jejak keberhasilan, jejak-jejak penuh urapan Tuhan, jejak-jejak penuh kuasa yang menghanguskan segala tantangan, segala hambatan yang menghalangi kami masuk dalam panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami dibaharui oleh Roh Allah yang terus tercurah dalam hidup kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semua diberkati, amin. Amin. Coba saya melihat tangan-tangan diberkati dulu. Haleluya. Coba beri senyum kanan kiri, katakan saya diberkati. Haleluya. Baik, Gembala, keluarga, full timer dan seluruh jemaat, berterima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Mulyanto hari ini. Sungguh diberkati, luar biasa. Saya percaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Yang segala hormat sekali lagi saya, udah kita makin luar diri. Luar biasa. Sungguh semangat untuk melayani Tuhan. Kita bawa satu lagu pujian lagi bagi Tuhan. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
kasih Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan bagi kami bahwa kami punya roh Allah. Dan biarlah roh Allah itu dalam hidup kami Tuhan terus menyala-nyala Tuhan, membakar semangat kami. Kami semakin hari semakin giat untuk melayani Tuhan. Dimanapun kami berada, tidak hanya di dalam gereja ini Tuhan, namun ketika kami keluar, kami bisa menjadi terang Tuhan, kami bisa menjadi garam, kami terus melayani orang dimanapun kami berada. Puji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan akhiri ibadah ini, dan kami mau terima berkat yang daripada Allah. Angkat kedua tangan kita, biarlah berkat yang melimpah, berkat yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa, dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis indah dari Roh Kudus menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama saya katakan, Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.